Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra Ulhasana dari Teknik Informatika semester 5 STIMIK masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi. Apa sih interpolasi itu dan apa saja macam-macam dari interpolasi, serta saya akan memberikan sedikit contoh soal dari masing-masing interpolasi. Video ini adalah tugas akhir saya di mata kuliah akademik dengan dosen pengampu Bapak Suryadi M.Com. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tata. Di sini saya diminta Kak Nida untuk menjelaskan tentang interpolasi, macam-macam interpolasi serta contoh soalnya. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah metode matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Teknik ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, statistik, dan teknik. Macam-macam interpolasi, umum, Newton, Lagrange, dan interpolasi maju mundur. Interpolasi polinomial umum. Rumusnya adalah fx sama dengan x sama dengan A0 ditambah A1 ditambah A2x2 ditambah A3x3. Kita lihat pertanyaannya. Jika pertanyaannya 2 titik maka fx sama dengan P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Jika 3 titik maka fx sama dengan P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x2, dan seterusnya. Contoh, perhatikan tabel penjualan berikut. Pada tahun 2000 hasil penjualan 300 case, dan tahun 2020 hasil penjualan yakni 900 case. Tentukan perkiraan fungsi dari data tersebut, dan berapakah jumlah penjualan di tahun 2010. Nah, di sini interpolasinya itu, hasil penjualan di tahun 2010, atau bisa kita sebut jarak dari hasil penjualan tahun 2000 ke 2020. Di sini, kita memakai rumus 2 titik. Fx sama dengan P1x sama dengan A0 tambah A1x. Lalu kita urutkan dalam titik pertama penjualan, di tahun 2000 yakni 300 nilai P sama dengan A0 tambah A1 2000. Namun kita baling, agar lebih memudahkan, yakni 2000 A1. Titik yang kedua, tahun 2020 yakni, hasil penjualannya 900, sama dengan A0 tambah 2020 A1. Selanjutnya, kita eliminasi A0 dari titik 1 dan 2. 300 sama dengan A0 tambah 2000 A1. Lalu 900 sama dengan A0 tambah 2020 A1. Kemudian kita bagikan dengan cara dikurangi, maka A1-nya adalah 30. Selanjutnya kita mencari nilai A0. Pertama kita masukkan P1 yakni 300, sama dengan A0 tambah 2000 sebagai tahun awal penjualan, kemudian A1 yakni 30 dari hasil yang tadi. Kemudian kita tulis 300, lalu kita kalikan angka 2000 dikali 30, maka hasilnya 60.000. Pindah ruas maka hasilnya berubah menjadi min 60.000 sama dengan A0. Lalu kita kurangi 300 diambil 60.000, maka hasilnya adalah min 59.700 sama dengan A0. Nah di sini, kita peroleh yakni, nilainya adalah fx sama dengan min 59.700 tambah 30x. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, berapa hasil penjualan di tahun 2010? Maka kita tulis rumusnya fc sama dengan min 59.700 tambah 30x. Lalu kita masukkan nilai fx-nya jadi f 2010, karena yang ditanyakan hasil di tahun 2010. Min 59.700 tambah 30 dalam kurung 2010. Lalu min 59.700 tambah 30 dikali 2010, maka hasilnya adalah 600. Nah di sini kita sudah mengetahui hasil penjualan di tahun 2010 adalah 600 case. Selanjutnya interpolasi Newton. Sama dengan interpolasi sebelumnya, menggunakan 2, 3 ataupun 4 titik. Di sini rumusnya yakni fx sama dengan pen dalam kurung x sama dengan b0 tambah b1 dalam kurung xx0 tambah b2 dalam kurung xx0. Dalam kurung X minus X1, dan seterusnya. Contoh, diketahui data-data berikut. Tentukan perkiraan dari Fx dan F2. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini nilai X pertama adalah min 6 lalu Fx-nya min 2. Nilai X kedua adalah min 4 dan Fx 0. Selanjutnya min 2 dan Fx-nya 4. Lalu kita tulis 0 dikurang dalam kurung min 2 dibagi min 4, dikurang min 6 maka hasilnya 1. Lalu, 4 dikurang 0 dibagi min 2 dikurang min 4 hasilnya 2. Selanjutnya kita tulis 2 dikurang 1 dibagi min 2 dikurang min 6 maka hasilnya 0,5. Maka diperoleh X0 min 6, X1 min 4, X2 min 2, B0 min 2, B1 1, B2 0,5. Karena ini 3 titik maka rumusnya adalah P2X sama dengan B0 tambah B1 dalam kurung XX0 tambah B2 dalam kurung XX0.
dalam kurung XX1. Lalu kita masukkan nilai dari B0, X0, B2 dan X1. Selanjutnya, kita jumlahkan. Min 2 tambah X tambah 6, karena 1 dikali X min 6, min 6 menjadi plus 6. Tambah 0,5 dalam kurung X tambah 6, dalam kurung X tambah 4. Jadi nilai fx-nya adalah min 2 tambah X plus 6 tambah 0,5 dalam kurung X plus 6 dalam kurung X plus 4. Selanjutnya berapa nilai F2? Kita masukkan rumusnya dan ganti nilai X dengan angka 2. Kita jumlahkan menjadi min 2 tambah 8 tambah 0,5, dalam kurung 8, dalam kurung 6. Maka hasil penjumlahannya adalah 30. Selanjutnya, interpolasi Lagrange. Sama seperti sebelum-sebelumnya yakni rumus sesuai jumlah titik perkiraan. Contoh, diketahui data-data sebagai berikut. Sama soalnya dengan contoh soal sebelumnya, yakni berapakah perkiraan dari fx dan f2. Karena ini 3 titik maka kita memakai rumus P2. Lalu kita buat tabel seperti interpolasi sebelumnya. Namun di sini saya langsung saja memasukkan angka yang telah diperoleh. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi dalam kurung X plus 4, dalam kurung X plus 2, per, dalam kurung min 2, dalam kurung min 4, dikali min 2 ditambah. Dalam kurung X plus 6, dalam kurung X plus 2, per, dalam kurung 2, dalam kurung min 2, dikali 0 ditambah. Dalam kurung X plus 6, dalam kurung X plus 4, per, dalam kurung 4, dalam kurung min 2, dikali 4. Dan dari nilai X di samping, kita bagi dengan angka yang sama di bawah. Maka nilai fx sama dengan P3x adalah dalam kurung X plus 4, dalam kurung X plus 2, per, min 4, ditambah. Dalam kurung X plus 6, dalam kurung X plus 2, per, dalam kurung 2, dalam kurung min 2, ditambah. Dalam kurung X plus 6, dalam kurung X plus 4, per min 2. Selanjutnya, kita cari nilai F2-nya. Masukkan hasil tadi dan rubah nilai X menjadi angka 2. Kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah min 8,75, ditambah min 11,25, ditambah min 31,5. Kita totalkan, jadi nilai dari F2 adalah min 51,5. Selanjutnya, interpolasi Newton-Gregory maju mundur. Interpolasi Newton-Gregory maju mundur hanya dapat digunakan jika X memiliki selisih atau beda yang tetap. Seperti contoh data ini. Rumus interpolasi Newton-Gregory maju sama dengan interpolasi lainnya, dihitung dengan menentukan ada berapa titik dalam soal. Contoh dalam soal ini, ada 3 titik. Maka tentukan nilai fx dan f2-nya. Kita buatkan tabel. Nilai di kolom x adalah 6, fx 2. Nilai kedua kolom x 4, fx 0. Dan nilai ketiga kolom x 2, fx 4. Lalu, jarak antara 4 dan 0 adalah 4. 0 dan 2 adalah 2. Maka, hasil pada kolom delta 2 fx adalah 2. Dan hasilnya seperti ini. Karena ada 3 titik maka menggunakan rumus P2. Lalu masukkan sesuai angka yang diperoleh tadi. Selanjutnya, jumlahkan. Maka hasil dari fx adalah 2 tambah dalam kurung x plus 6, ditambah 1. Dikali dalam kurung x plus 6, per 2. Dalam kurung x plus 6, per 2. Diambil 1. Soal kedua, mencari nilai f2. Masukkan hasil tadi dan rubah nilai X menjadi angka 2. Dijumlahkan menjadi 2 tambah 8 tambah 1 dikali, dalam kurung 8, per 2, dalam kurung 8 per 2. Jika ditotalkan, maka hasil dari F2 adalah 160. Interpolasi yang terakhir. Interpolasi Gregory mundur. Ini rumusnya, perhitungannya sama seperti interpolasi lainnya. Contoh soal. Tentukan nilai fx dan f1. Sama seperti Gregory maju, buatkan dulu tabelnya, masukkan angkanya. Dan inilah hasil yang diperoleh. Masukkan rumus P2, lalu masukkan angka yang tadi diperoleh. Jumlahkan. Maka hasil yang diperoleh adalah 4 tambah 2 dikali X plus 2. Ditambah 1, dikali dalam kurung X plus 2, per 2. Dalam kurung X plus 2, per 2, plus 1. Untuk soal F1, masukkan nilai yang diperoleh, lalu ganti X dengan angka 1. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 2,5. Nah teman-teman itulah penjelasan tentang interpolasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Kak Nida. Saya mau pulang dulu, kalau rem melanjut part 2, bye-bye. Baik,
Tata, terima kasih sudah membantu saya untuk menjelaskan tentang bab interpolasi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasannya yang kurang mengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.